keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul bersama-sama dalam sebuah jalinan silaturahmi yang tentunya momen ini yang seperti disampaikan Pak Luku tadi, satu momen yang sangat luar biasa mempertemukan keluarga yang akhir-akhir ini sangat sibuk sehingga untuk pertemuan sangat jarang bisa dilaksanakan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang tentunya kita sama-sama berharap syafaat kelak di kemudian hari. Yang kami hormati, kami muliakan, sebelumnya saya perkenalkan diri karena bisa saja ada keluarga yang belum mengetahui siapa ketua panitia acara silaturahmi yang akan dipandai hari ini, bahwa saya Anto, anak Neptun Naki Kemarni, kebetulan saya kepala lingkungan di Tanjung Batu Timur. Sebenarnya masih banyak yang layak ini untuk jadi ketua panitia, namun entah mengapa tim inisiator mendaulat kami untuk melaksanakan melakukan tugas sebagai ketua panitia yang pasti sangat berat karena yang akan kita laksanakan ini bukan acara-acara yang umum seperti lazimnya, tapi ini menyangkut mengumpulkan atau melaksanakan sebuah kegiatan keluarga yang notabene beragam watak dan pribadinya. Dan terkhusus kepada inisiator, kami ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya, Bapak atau Om Sudirman. Kemudian lanjut itu, selamat datang juga kami akan sampaikan kepada keluarga dari Kalimantan Selatan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Semoga sehat-sehat selalu sehingga acara ini di momen selanjutnya mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti yang disampaikan tadi Penarham. Siapa tahu disepakati tahun depan atau 2 tahun ke depan kita laksanakan di Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga selamat datang om-om keluarga yang dari Makassar yang juga jauh-jauh datang kemari hadir di sini, walaupun tidak semuanya bisa hadir karena ada kesibukan dan lain-lain. Juga selamat datang keluarga dari Parepare, dari Polman, yang Mulyo dan Kampung Baru, terkhusus keluarga besar ponakan Ipande yang berdomisili di Majene. Selamat datang di Cafe Agung ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jalinan silaturahmi ini bukan hanya sekedar seremonial kita laksanakan hari ini, tetapi yang utama bahwa kita laksanakan ini lebih rutin lagi ketimbang yang kemarin-kemarin mungkin hanya sekedar ada acara seperti yang disampaikan dan mungkin tidak saling mengenal. Ya mungkin bisa kita akrab ini dengan kegiatan walaupun mungkin hanya sekedar berupa lewat telepon. Alhamdulillah kalau bisa saling berkunjung, karena umur dan kesehatan itu tidak selamanya milik kita. Kadang umur kita panjang tapi kesehatan sudah tidak memungkinkan untuk berkunjung, itu juga bisa. Jadi harus kompak kesehatan dan umur yang panjang. Jadi selaku ketua panitia mungkin tidak akan banyak yang ingin saya sampaikan, mengingat kegiatan ini murni adalah swadaya bersama para keluarga. Jadi terima kasih saja yang kami ingin sampaikan kepada semua yang ikut terlibat, baik sumbangsi pikiran, tenaga maupun materi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan limpahan pahala, insyaallah. Kemudian yang juga kami sampaikan bahwa sebelum hari ini pelaksanaan kegiatan ini tentu banyak masalah yang telah timbul karenanya. Karena betapapun juga dalam merangkum sebuah acara tentu akan banyak saling silang pendapat ya. Dan itu wajar dalam sebuah acara, sebuah kegiatan pasti ada hal-hal yang tidak akan sepaham. Jadi dalam hal ini dihilangkan semua itu, karena alhamdulillah kita bisa melaksanakan hari ini. Tidak usah lagi ada ini dan itu, dan utamanya jalinan kedepannya lebih kita perkokoh lagi.
Dan sebagai ketua panitia mohon maaf terkhusus kepada panitia-panitia yang saya bawahi jika sekiranya dalam kegiatan ini masih ada yang kurang berkenan atau kurang sempurna, ya mohon dimaafkan, karena betapapun juga sifatnya kegiatan ini dadakan, kemudian lewat jalur HP, jadi tentu akan banyak hal-hal yang akan kurang berkenan. Jadi dalam kesempatan ini selaku ketua panitia reuni akbar atau halal bihalal anak ponakan pandai mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan kami hilangkan semua perasaan yang kurang enaklah dalam hati kita. Dan untuk selayang pandang nanti akan dipaparkan atau disampaikan nanti Om Sudirman selaku inisiator untuk memperkenalkan keluarga masing-masing, karena saya saja sendiri ini masih banyak keluarga dari tante-tante, om-om yang belum saya kenal secara dekat, hanya sekedar sering ketemu, tapi tidak tahu status saya dengan mereka-mereka ini sudah hubungan apa ya. Nanti Om Sudirman yang akan membahasakan lewat selayang pandangnya nanti. Jadi sekali lagi terima kasih jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mulai dari rencana acara sampai akhir nanti acara sebentar ini, jika ada yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana. Baik, hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan selayang pandang oleh tim senator. Dalam hal ini Bapak Om Sudirman. Kepada Om kami persilahkan dengan hormat. Sebenarnya disebut selayang pandang, lebih tepatnya ini silsilah. Meskipun silsilah tapi tidak lengkap juga. Ini sering storing ini. Gimana saya ini? Bagusnya ini. Ya, sering storing. Kane Pandai alias Umar itu mempunyai istri bernama Kane Pepa. Kane Pandai berprofesi sebagai tukang emas, perak, perunggu dan sejenisnya. Itu profesi beliau. Dan waktu saya kecil masih sempat saya saksikan beliau membuat cincin dari perunggu atau perak. Sebenarnya Kane Pandai punya istri pertama yang melahirkan 2 orang anak kembar, yaitu Siti Asia dan Puak Daud. Neneknya Ical ini yang disebut Puak Daud dan keluarga yang lain. Dan Siti Asia kembarnya, kembar emas, Kane Ope. Kane Pandai dengan istri Kane Pepa melahirkan 7 orang anak. Yang pertama, ini tolong dikoreksi urutannya kalau tidak berurutan. Yang pertama Hudaya, yang kedua Suduria, yang ketiga Halim, yang keempat Siti Aminah, yang kelima Bacong atau Sudirman, keenam Sabanur, ketujuh Samsudin. Kane Ope suaminya bernama M. Saini yang melahirkan wanita sematawayang, yaitu Siti Nurbia. Siti Nurbia bersuami bernama Ismail Tani. Almarhum melahirkan 10 orang, 9 putri, 1 putra.
Adapun Fuad Daud beristri bernama Hadasyah. Betul ini namanya Hadasyah? Bisa dikoreksi? Ya. Yang melahirkan 3 orang putra, 1 putri. 3 orang putri, 1 putra. Ya. Antara lain Hawiyah, Hadinah, Rawi, dan Zainuddin. Ya. Ketiga putri ini melahirkan masing-masing 6 putra putri. Jadi jumlahnya 18 orang. Zainuddin tidak ada data apakah ada anaknya atau istrinya. Ya. Seterusnya Hudayah, mama saya, bersuami bernama Haji Abdul Qadir Raco, melahirkan anak 9, yaitu Haji Saura, Misbah, Abdul Latif, Haji Abdul Aziz, Hasura. Sudirman, saya sendiri, Suhaib, Hadijah, dan Agus Salim. Tapi sebelum nikah dengan Abdul Qadir, Hudayah punya suami yang melahirkan bernama Zainuddin alias Jabar. Jadi jumlah anak Hudayah 10 orang. Dari 10 orang melahirkan anak dilandakannya. Selanjutnya Haji Suduria atau Kindo Bici bersuami bernama Haji Bahuding, melahirkan 8 orang anak, 2 putra, 6 putri. Betul ya? Yaitu Harja Mardina, Marlia, Burhan, Marjuni, Haja Mardiana, Haja Marlina, Martina, Busman. Dari 8 bersaudara lahir 21 anak. Jadi sudah cucunya Kindo Bici 21. Selanjutnya Kindo Mina bersuami bernama Daaming, melahirkan anak 3, 1 putra, 2 putri, yaitu M. Sanusi, Siti Zainab, dan Hadijah. Hanya Zainab yang punya anak dengan suami bernama M. Arif yang melahirkan anak 4 putra, 3 putri. Selanjutnya Sudirman atau Bacong beristri orang Majene atas nama bernama Fatimah, punya anak 1 namanya Hadania, dan beliau juga beristri orang Napo dan orang Madura, keturunan Arab Madura. Tidak ada info tentang berapa anak dari Napo dan berapa anak dari Madura. Masih kesulitan kami menghimpun data ini. Jadi tolong saudara-saudara keluarga besar yang punya info ini supaya mengirim, siapa tahu bisa dijadikan buku dan sampai ke, kalau perlu sekarang ini sudah sampai ke generasi ke-7, sudah sampai ke generasi ke-7. Selanjutnya Sabanur Kindo Sawa dari 10 orang, yaitu melahirkan 10 orang, yaitu 3 putra,
dengan 8 putri, yaitu Nadira, Basri, Fitriani, Haja Nur Hayati, Bahri, Agus, Nurmiati, Nurbaiti, Nurlina, Jabaria, Najamia. Dari 11 orang ini lahir anak berjumlah 30 orang putra putri. Cucunya Kindok Sawang sudah 30. Sebelum itu Kindok Sawang bersuami pertama melahirkan 1 orang putra bernama Jupri atau Poli. Jadi anak tertua Kindok Sawang itu Poli atau Jupri. Almarhum. Banyaknya almarhum ini, sehingga saya tidak sering sebut almarhum, terlalu sering nanti disebut almarhum. Yang terakhir Haji Samsudin beristri pertama namanya Mini. Lahir seorang putra bernama Sultan. Ya, ini anak pertamanya Haji Samsudin, Om Samsudin, namanya Sultan. Kemudian beristri lagi yang kedua, namanya Haja Mahada, dengan melahirkan anak 5, yaitu Abdul Hafid, Taufik, Marwah, Marwani, Muhammad Tasrif. Dari 6 orang anak melahirkan putra putri berjumlah 24 orang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, katakanlah Kande Pande generasi pertama. Anaknya Kande Pande bersaudara 9, generasi kedua. Saya anaknya Kindo Hudaya, generasi ketiga. Anak saya generasi keempat. Anak saya dalam hal ini cucu saya sudah generasi kelima. Dari sepupu 1 kali berjumlah saya, dalam hal ini saya bersepupu 1 kali, mulai saya sampai Kindo Marni itu 47 orang. Sepupu 1 kali 47 orang. Sedangkan generasi keempat kemenakan atau anak dari sepupu semua berjumlah 152 orang. Ini belum termasuk menantu. Jadi saya belum menulis menantu karena sangat mepet waktunya. Mana mau kerja, pekerjaan, kehidupan saya, mana mau kerja ini, dan urusan sosial lainnya, jadi tidak sempat. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita lengkapi. Kande Pande bersaudara 4, 3 putra, 1 putri. Putri namanya Kane Kolai, neneknya Arif, saudara tirinya Nur Hayati. Mana Adi, saudara tirinya. Ini cucunya Kane Kolai.
Sedangkan dua saudaranya laki-laki juga belum terhimpun datanya. Saya sudah coba-coba menelpon seperti Kasman, Kindo Sawang juga, karena memang betul Kindo Sawang pada saat itu mungkin masih kecil, beliau itu meninggal dan lain sebagainya. Tapi ada informasi terakhir, ada satu anaknya itu, tapi tidak tahu keberadaannya di mana. Siapa namanya itu Kindo? Anunya saudaranya Kane Pandai? Ada satu namanya lagi. Kindo Kama Buah Kadaria. Ini Buah Kadaria tidak tahu juga kita di mana keberadaannya. Satu lagi lebih-lebih namanya saja dan keturunannya kita tidak tahu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah sebut atau salah data, mohon maaf. Yang kita lakukan ini mendapat petunjuk berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk tim inisiator. Terima kasih kepada tim inisiator. Baik, hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara istirahat. Dengan selesainya acara istirahat, maka selesai pula lah seluruh rangkaian acara silaturahim anak cucu Kane Pandai dengan tema pertemuan pasti berakhir, tapi kesannya dibawa sampai akhir hayat. Beri aplaus untuk semua anak cucu Kane Pandai. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang, sehat, rezeki yang banyak, baru kita kembali bertemu, insya Allah. Acara sampai jam 4 sore. Saya tutup dulu acaranya, baru kita lanjut lagi. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, saya ulang kembali dengan selesainya acara pembukaan pada siang hari ini. Kami mengajak Bapak Ibu mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.